warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di video ini aku sama narasumber yang keren nih. Perkenalan dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Atika Ulfa Majidah dari mahasiswa Winsala 3 Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Wah, keren banget kan, dia dari anak filsafat nih di UIN Salatiga. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih Kak? Mengenai mitos. Mitos dari berbagai agama ya Kak ya. Iya. Oke. Buat kalian yang belum pernah dengar materi ini, tonton sampai habis ya. Kalau lebih rincinya, judul tema dari hari ini apa? Mitos itu merupakan kumpulan cerita-cerita dari generasi ke generasi. Semisal, namun di zaman sekarang ini masih banyak yang menggunakan mitos. Contohnya ketika orang tua bilang jangan duduk di depan pintu gitu. Padahal ada tersiratnya di dalamnya itu menghalang jalan gitu. Oh, jadi mitos itu kayak cerita-cerita zaman dahulu gitu ya? Iya. Yang apa dari mulut ke mulut kita Iya. turun, kita dengernya itu mitos gitu Iya. ya Kak ya. Oke. Dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mungkin yang rumahnya di desa-desa masih banyak yang menggunakan kayak gitu. Oh, nah dari kakak sendiri nih, mitos, kakak percaya gak sih sama mitos-mitos di sekitar kakak gitu? Percaya nggak percaya ya gimana lagi, soalnya juga di desa-desa, di desa saya sendiri itu masih banyak yang kayak gitu. Masih semisal kalau di Boyolali itu ada apa namanya yang apem, sebar apem itu katanya kalau yang dapat apem banyak nanti rezekinya melimpah gitu. Padahal ya tidak, kalau menurut agama ya kalau kita tidak berusaha ya tidak dapat uang kan. Yes, jadi kayak mitos itu kayak bagian dari tradisi ya, Iya. seperti itu. Terserah kita mau percaya atau enggak gitu. Yang penting kan itu masuk ke keyakinan Diri sendiri-sendiri. sendiri, iya. Seperti itu. Tergantung Ya. masyarakatnya juga. Iya. Nanti kalau masyarakatnya masih menggunakan tradisi itu tapi dari desa yang lain tidak menggunakan kan sama aja. Kita cuma di desa ini yang melestarikan, ya udah kita yang mengikuti di desa itu. Misal kita pindah pindah desa ke desa ini, kita harus mengikuti tradisinya di situ bagaimana, ketika awal masuk di desa itu bagaimana, kita harus mengikuti gitu. Oke, itu kurang lebihnya mitos ya teman-teman. Nah selanjutnya ciri-ciri mitos itu gimana sih Kak? Kalau mitos itu biasanya dapat dipercayai oleh masyarakat, ya tadi semisal di desa yang satu itu mempercayai tradisi ini, ketika yang tadi di Boyolali mempercayai ini, sedangkan di Magelang tidak mempercayai, nah sama aja, itu yang disebut dipercayai oleh masyarakat gitu. Yang kedua, ada tokoh-tokoh yang terkandung, semisal dewa-dewa atau yang lainnya gitu. Ada lagi nggak kayak apa gitu? Namun terkadang mitos itu ceritanya tidak logis, jadinya tidak masuk akal. Misal kita dari katanya itu kayak gini, ternyata beda dari yang kita dapat gitu. Oh, jadi mitos juga banyak persepsi ya? Iya, tergantung. Karena turunnya itu dari orang yang berbeda-beda, jadi Iya. nggak semuanya satu mitos itu benar gitu Iya. kan? Oke. Nah, kalau menurut beberapa agama itu gimana? Nah, mitos menurut beberapa agama yaitu semisal Islam kan ada kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad. Nah, diturunkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, baru disampaikan oleh umatnya gitu. Oh, jadi kalau dari Islam itu contohnya seperti itu Iya. ya Kak ya. Kalau dari agama-agama lain kakak tahu nggak? Kalau dari agama lain, dari Kristen itu Yesus Kristus.
yang disalib itu. Oh iya. Terus kalau agama Hindu itu dari kitab Veda sendiri. Oh, jadi banyak ya mitos-mitos dari agama-agama itu ya. Iya, banyak. Setiap agama itu berbeda-beda gitu. Oh ya. Jadi tapi nih Kak, kalau misalnya dari Islam sendiri, emang dasarnya kita Islam ya. Iya. Nah, mitos dari agama Islam sendiri itu kita boleh nggak sih kalau persepsinya itu beda gitu? Misalnya nih kalau kayak tadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, kalau misalnya ada orang yang mempunyai persepsi berbeda, kalau aku itu punya persepsinya beda, kalau Al-Quran itu bukan diturunkan dari Nabi Muhammad gitu gimana? Nah itu kan kalau di agama Islam, Iya. itu tergantung orangnya, itu agama Islam atau bukan. Oh, jadi kalau misalnya, jadi mitos itu berbeda-beda. Iya. Tapi dia ada di Al-Quran sendiri nggak? Ada, diceritakan. Oh, jadi kalau di Islam itu mitosnya sudah diceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Seperti yang tadi turunnya Al-Quran itu kan udah diceritakan. Makanya di semua di Al-Quran itu udah dijelaskan semuanya, cerita-ceritanya, ya banyak cerita di Al-Quran itu udah terkandung semua. Oh, oke. Menarik juga ya pembahasan mitos kali ini. Oke, selanjutnya nih, selain turunnya Al-Quran itu disebut mitos, kalau dalam Islam ada nggak sih selain itu Kak? Kalau dalam Islam sendiri ada kayak sholat. Nah, sholat itu diturunkan melalui Isra Mi'raj, perjalanan Nabi. Oh iya, pernah dengar sih. Iya. Oh, jadi Isra Mi'raj itu juga termasuk mitos ya? Ya, kan kita juga nggak melihat, itu juga cerita turun temurun juga. Yeah. Dari itu kita nggak tahu yang sebenarnya itu terjadi gimana, kan kita juga belum lahir. Iya benar juga ya. Jadi kayak Allah itu menyampaikan perintah sholat itu juga termasuk mitos ya. Mitos yang harus dipercayai sama umat Islam itu sendiri gitu ya kan? Iya. Oke, seru banget kan pembahasan kali ini tentang mitos. Yes. Nah, terima kasih nih dari Mbak siapa tadi? Mbak Atika Ulfa. Oh iya, ini BTW dia dari mahasiswa anak filsafat loh teman-teman. Seru kan makanya pembahasan kita kali ini. Oke, sampai situ aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.